ini bersama-sama. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan tentunya merenungkan, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan ini. Nah, ada beberapa pesan yang Tuhan sampaikan sebelum dia naik ke sorga. Pesan yang pertama dalam ayat yang keempat, jangan tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, siapakah Yerusalem yang dimaksud oleh Yesus? Saya ingin sampaikan di awal pemberitaan firman Tuhan bahwa Yerusalem ini bukan lagi merujuk kepada suatu tempat yang begitu eksotis, yang pada waktu belum terjadi kekacauan ada pandemi COVID-19 ini, tempat itu selalu menjadi destinasi kunjungan wisatawan sampai puluhan juta. Orang rindu pergi ke Holy Land. Mereka bisa nampak tilas di sana. Mereka bisa mereview kembali perjalanan Yesus. Dan semoga mereka mendapatkan aura semangat daripada sisa-sisa bangunan bahkan tempat yang dijadikan sebagai destinasi kunjungan wisata pada waktu itu. Tapi saya ingin katakan, Yerusalem yang dimaksudkan oleh Yesus itu bukan lagi tertuju kepada tempat, tapi itu berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Yerusalem, orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihannya. Dalam konteks kita di Perjanjian Baru, Yerusalem umat yang percaya itu tentunya bukan semua orang yang mengaku sebagai orang yang percaya. Sebab dalam Perjanjian Baru kita tahu ada prinsip aturan bahwa orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya akan Yesus, kemudian mereka mengambil keputusan untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat pertobatan kelahiran kembali dari air dan Roh. Saya ingin katakan, mereka pada saat itu dikategorikan sebagai Yerusalem dan Sionnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Mazmur 125 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 125 ayat pertama dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang kedua, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Merujuk kepada ayat ini, ternyata kita temukan ada apa di Yerusalem. Tentunya orang bertanya, kalau Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem, berarti ada keistimewaan di Yerusalem. Ini dia, merujuk kepada Mazmur 125 ayat pertama dan ayat yang kedua, ternyata di Yerusalem itu ada perlindungan. Oke, ini poin pertama, di Yerusalem ada perlindungan. Nanti Bapak Ibu Saudara, memang perkembangan teknologi sekarang tidak bisa dibendung, dan orang-orang pun yang tadinya membawa Alkitab yang manual dengan ketebalan masing-masing sesuai dengan selera, sesuai dengan kemampuan uang pada waktu itu. Tapi semakin kemari perkembangan teknologi itu begitu luar biasa dan tidak bisa terbendung. Makanya ada Alkitab elektronik, ada Alkipon dan seterusnya. Bagi saya, no problem, tergantung kita mempergunakannya. Tapi sekiranya saudara masih punya Alkitab manual, saudara akan lihat di kamus, jadi di belakang Alkitab manual itu ada kumpulan kamus. Baik itu kata, tempat, atau hal-hal yang khusus. Di situ memang disebutkan dalam kamus Alkitab, Yerusalem
Pertama itu berbicara tentang tempat, tapi kemudian merujuk kepada komunitas. Oke? Lalu ditambahkan lagi, akhirnya Yerusalem dan Sion itu disejajarkan artinya. Bapak Ibu Saudara, Yerusalem dan Sion kalau disejajarkan artinya, saudara tahu Sion itu artinya apa? Kubu pertahanan. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-7, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Perhatikan, Sion itu kubu pertahanan. 2 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku. Luar biasa. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, memang masih banyak ayat-ayat lain yang memberikan penjelasan dan mengerucut kepada satu penjelasan bahwa di Yerusalem Sion itu adalah tempat yang aman, tempat yang teduh. Kenapa? Karena itu kubu, benteng pertahanan, tempat kita berlindung. Siang hari malam iblis berusaha menjadikan kita sebagai target sasarannya. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 di situ dikatakan seperti singa yang berjalan-jalan, mengaum mencari jalan. Tapi kita bersyukur bahwa kita sudah menemukan benteng perlindungan, kubu perlindungan. Apa itu? Di Yerusalem Sion, dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan. Itu sebabnya umat Tuhan, kalau saudara pernah belajar di tabernakel, di situ kita temukan bahwa yang dimaksudkan bait Allah itu adalah ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Oke? Dan yang menarik bahwa dua tempat ini itu telah ditutup sedemikian rupa. Jadi halaman itu tidak ada selimut. Tapi ruangan kudus dan ruangan maha kudus itu ditutup dengan 4 macam selimut. Mulai dari ada kain pertama yang disulam 4 warna. Kemudian ada yang dikatakan kulit domba celupan merah, di situ ada kulit kambing, kemudian paling atas itu adalah kulit mina gajah. Kalau saudara buka di tabernakel, Bapak Ibu Saudara akan temukan kesimpulan dari 4 selimut ini artinya perlindungan ekstra, garansi ekstra yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang berlindung dalam naungannya, dalam persekutuan dengan Dia, dalam hadiratnya. Makanya ketika Yesus memberikan pesan, walaupun tempat itu bukan tempat asing bagi murid-murid Tuhan, tapi saya percaya pesan Yesus yang terakhir di tapal batas ini sangat penting. Dan seandainya umat Tuhan yang ada yang mengaku percaya kepada Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini betul-betul mempercayai perkataan Yesus, ada apa di Yerusalem? Ternyata Yerusalem Sion itu kubu perlindungan. Di situ kita bisa mendapatkan perlindungan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 55 ayat 5-9. Pernah Daud berdoa begini, hatiku dirundung kegelisahan. Kalau terjemahan Bode dikatakan begini, takut dan ngeri berlaku atasku. Sekiranya aku diberi sayap burung merpati, aku boleh terbang. Kemudian di situ dikatakan boleh bermalam di balik tirainya. Apa yang dimaksudkan dalam doa Daud dalam Mazmur 55 ayat 5-9? Dia berbicara tentang hadirat Tuhan. Dia berbicara tentang persekutuan. Dia berbicara tentang kubu perlindungan. Rupanya selubung yang selama ini menutup mata Daud itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Makanya waktu Daud sebagai laskar pada waktu itu, dia naik sebagai raja, dia tahu tempat ini begitu strategis. Sion, tempat yang tinggi, satu kubu pertahanan, benteng. Jadi di situ dia mendudukkan tahta, jadi di situ dia memerintah bangsa Israel. Tapi jangan lupa, Sion bukan hanya sekedar tempat strategis. Di situ bisa mengintai musuh, di situ menjadi benteng yang kuat. Sebab Mazmur 155, Sion Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung. Tapi dibandingkan dengan letak geografis daripada Sion atau Yerusalem, Daud pernah membuat pengakuan dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu dia katakan, pertolonganku adalah dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi kalau dalam persekutuan ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan, maka ke sana kita harus berlari. Ada lagu Pantekosta lama dikatakan begini, nama Tuhan adalah menara yang kuat, ke sana orang benar berlari. Saudara, kita menjadi target iblis hari-hari ini.
Waktunya begitu mepet. Saudara tahu bahwa iblis bekerja extra time. Kalau kita tidak menjadikan hadirat Tuhan, persekutuan sebagai tempat perlindungan kita, maka dengan mudah iblis akan membidikkan pada berapinya. Kemudian kita akan jadi sasaran empuk. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Di situ disebutkan terkutuk orang yang meninggalkan Tuhan. Mendengar kata kutuk, tentunya kita orang Indonesia kata ini bukan kata asing. Tapi kata ini tidak menyebabkan seseorang jadi suasana hati jadi lain. Kemarin pada waktu ibadah minggu saya sampaikan tentang kuasa kebangkitan Yesus yang memulihkan orang-orang yang meninggalkan Yerusalem. Dan kita belajar bagaimana dua orang yang turun ke Emmaus. Mereka yang turun ke Emmaus, salah satu bernama Kleopas. Bapak ibu saudara, mulut mereka berbicara tentang Tuhan. Tapi sangat disayangkan hati mereka sudah tidak ada damai. Mereka sudah kehilangan perlindungan. Dan yang paling parah ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus datang berada dalam perjalanan bersama-sama, berkomunikasi. Mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus. Ya, orang-orang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Sion atau Yerusalem, bukan saja mereka kehilangan perlindungan, tetapi merujuk kepada peristiwa dua orang yang turun ke Emmaus, membuat mata rohani menjadi rabun. Itu satu hal yang perlu kita waspadai. Mata rohani jadi rabun, dan kalau sudah rabun, tentunya orang akan mudah curiga. Iya kan? Kemarin dalam 2 minggu yang lalu kita sempat belajar waktu mereka bercerita, walaupun Yesus tapi mereka tidak kenal. Lalu dia katakan begini, apakah engkau satu-satunya orang asing? Ini satu pertanyaan yang betul-betul yang memalukan. Bagaimana bisa mereka yang melihat Yesus, mendengar suara Yesus, tidak ada sisa-sisa memori di hati mereka? Tapi persoalannya, kenapa mereka menjadi rabun, kemudian penuh dengan kecurigaan? Karena mereka sudah meninggalkan mata air hidup. Lukas 10 ayat 30 sering dihotbahkan perumpamaan tentang orang yang turun ke Yeriko. Belum juga sampai ke Yeriko. Yerusalem itu persekutuan. Yerusalem itu kubu perlindungan. Orang ini tidak diceritakan apa yang menjadi penyebab, sehingga orang ini mengambil keputusan untuk tinggalkan kubu perlindungan. Tapi ketika dia keluar dari zona perlindungan Tuhan, maka penyamun sudah mencegat. Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 10 ayat 30 mulai, penyamun itu menangkapnya, kemudian merampas semua yang ada padanya, kemudian dipukul sampai babak belur, ditinggalkan sampai sekarat. Lihat, kalau orang berani meninggalkan kubu pertahanan Sion, Yerusalem, maka seperti ini dampaknya. Doa saya sebagai hamba Tuhan yang melayani hari ini, walaupun di masa pandemi sekarang belum ada aturan yang resmi di mana kita masih harus berkumpul, masih diizinkan pada saat ini ibadah secara live. Tapi saya ingin katakan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, halangan-halangan mungkin kita dirumahkan, bersama dengan aturan protokoler yang ada yang harus kita hormati. Tapi yang namanya kebutuhan untuk membangun persekutuan di Yerusalem, di kubu perlindungan, saya mau katakan itu satu hal yang mutlak. Katakan amin saudara. Supaya jangan sampai ketika kita berada di rumah, berinteraksi di rumah, yang kita lakukan itu persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, kubu perlindungan yang perlu diperkuat, akhirnya itu jadi nomor sekian. Mentang-mentang sudah tidak ada aktivitas yang lain, hidup hanya dipakai untuk bergaul dengan medsos dan seterusnya. Mohon maaf, saya juga tidak alergi sebab saya juga terlibat dalam hal yang sedemikian, WA dan seterusnya. Tetapi hati-hati saudara, alat-alat ini tidak salah. Alat-alat ini memang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Tapi yang salah kalau ini sudah menjadi berhala. Persekutuan kita, kewajiban kita untuk memperkuat kubu pertahanan, akhirnya teralihkan oleh karena benda-benda yang sedemikian. Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspadai sebab ini strategi setan. Rut pasal 1. Ada satu keluarga, memang pada waktu itu dikatakan di Yehuda terjadi kelaparan. Di provinsi Yehuda pada waktu itu ada satu kampung yang namanya Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti artinya.
Agak mirip dengan Yerusalem, tempat persekutuan, gudang roti atau rumah pusat daripada persekutuan pada waktu itu. Nah, memang ada banyak keluarga. Saya yakin di Bethlehem itu bukan cuma keluarga Elimelek, tapi entah kenapa Elimelek sebagai kepala keluarga mengambil keputusan yang keliru. Dan saya percaya seandainya pada waktu itu ada mesin waktu untuk kembali memperbaiki, ada banyak orang-orang Kristen mungkin akan rindu hal yang sama. Elimelek seandainya masih hidup, dia katakan, saya menyesal tinggalkan kubu pertahanan, saya menyesal tinggalkan persekutuan. Seandainya ada mesin waktu, saya akan kembali memperbaiki itu. Persoalannya waktu tidak bisa diputar lagi. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, ketika mereka memilih pada waktu itu untuk pergi ke Moab, Elimelek mati, Mahlon mati, Kilion mati, dan Alkitab mencatat 10 tahun mereka ada di sana. Keluarga ini yang tersisa 3 orang janda. Satu bernama Naomi, dan ada 2 anak mantu orang Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Memang benar, kalau kita tinggalkan zona perlindungan Tuhan, maka seperti ini jadinya, dipermalukan, dan ini tidak akan berubah. Keadaan ini akan terus berjalan sampai ada orang yang mengambil keputusan, mari kita kembali ke rumah Tuhan. Dan puji Tuhan, Naomi dalam sisa-sisa kekuatan yang sedemikian, walaupun di hari tua Naomi begitu sensi, dia katakan, jangan panggil aku lagi Naomi. Naomi itu artinya menyenangkan. Makanya harapan kita semua yang bernama Naomi itu menyenangkan. Dia katakan, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Artinya apa, saudara? Pahit. Karena Tuhan telah berbuat hal-hal yang pahit. Kemarin dulu pada waktu saya renungkan kembali, waduh, ini secara tidak langsung dia menuduh Tuhan. Artinya kepahitan yang dialami selama ini, situasi dan kondisi karena Tuhan. Itulah sifat dasar manusia. Nanti pada waktu tertindih, dapat beban masalah, baru ujung-ujungnya dikambing hitamkan Tuhan. Padahal seandainya Tuhan orang Makassar dikatakan nakaban-nakan nujinu parisi. Kesalahan kamu sendiri, salahmu dewe. Itu sebabnya mari, tidak perlu kita mengkambing hitamkan siapa-siapa, apalagi menuduh Tuhan. Kembalilah kepada Dia. Saya mau katakan, selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk melangkah kembali ke kubu perlindungan Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya apapun kondisi keadaan kita, kembalilah kepada Tuhan. Sebab di Yerusalem, di situ ada kubu pertahanan, di situ ada perlindungan. Satu lagi, lalu kita akan masuk dalam doa. Galatia pasal 4 ayat yang ke-26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka, yang merdeka, dan ialah ibu kita. Perhatikan, firman Tuhan menggambarkan Yerusalem itu seperti ibu kita. Jadi waktu Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem, seolah-olah katakan begini, jangan tinggalkan ibumu. Yerusalem itu persekutuan. Dan kalau persekutuan itu sama seperti ibu yang melahirkan kita, maka saya percaya arahnya akan ke sana. Kita membutuhkan makanan rohani. Ada apa di Yerusalem? Ini dia yang kedua. Di Yerusalem ada makanan rohani yang sesungguhnya. Beberapa ilustrasi yang diberikan firman Tuhan tentang tanggung jawab kita, bagaimana kita bertumbuh. Saya senang istilah yang dipakai dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bagaimana? Bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni. Oke, kita angkat kata ini, ASI, air susu ibu. Karena persekutuan itu sama seperti ibu. Pernah saya sampaikan dalam satu pelayanan bahwa peranan ASI bagi pertumbuhan bayi itu tidak terbantahkan. Semakin berkembang teknologi, ini saya belum berbicara pengertian rohani Bapak Ibu Saudara, rupanya ada yang namanya ASI eksklusif. Saya pikir orang-orang medis tahu ini. Dan waktu saya baca sebuah uraian, ternyata literatur, ternyata ASI eksklusif itu adalah ASI yang pertama
mohon maaf dengar dengan telinga rohani, yang keluar dari ibu. Dan mungkin bagi orang-orang yang tidak mengerti, yang warnanya tidak putih, tidak menarik, mungkin orang katakan ini mungkin ASI yang kotor, tetapi ternyata perkembangan pengetahuan akhirnya memberikan penjelasan bahwa ASI eksklusif yang warnanya tidak menarik, yang diperkirakan sebanyak hanya 8-10 mili, ternyata itu ASI eksklusif yang syarat dengan zat imun, antibody. Itu sebabnya ibu-ibu yang tidak paham akan hal ini, anak jadi besar, mohon maaf, saya bukan alergi, saya bukan tidak setuju memberikan anak tentang susu instan dan sebagainya dengan janji-janji DHA, EPA dan seterusnya. Saya mau katakan, sudah yang kasih merujuk kepada kebenaran firman Tuhan saja, akhirnya kita temukan bahwa peranan ASI itu sangat penting. Nah, kalau kita bawa kepada pengertian rohani, secara rohani juga kita membutuhkan air susu yang murni. Air susu yang murni apa itu? Saudara yang kasih, pengajaran yang benar. Kalau pengajarannya benar, tentunya akan membawa kesehatan dan pertumbuhan. Suatu ketika, waktu Elia sudah terangkat ke surga, lalu urapan kuasa Tuhan yang double porsi itu diberikan kepada Elisa. Elisa kembali dari tempat, Elia terangkat, dia menyeberang sungai Yarden, dan kita tahu kumpul bersama dengan rombongan Nabi. Bapak Ibu Saudara, aktivitas yang dilakukan adalah rupanya di tempat itu ada sekolah para pelayan Tuhan, kalau istilah sekarang. Dan di situ mereka pergi mencari makanan. Di situ mereka temukan bahasa yang dipakai di situ, ada satu terjemahan dikatakan labu liar, tanaman sulur-suluran. Tapi mereka tidak mengerti itu apa. Yang penting indah kelihatan, enak kelihatan, bagus bentuknya. Lalu mereka kumpul itu, lalu mereka olah itu. Lalu pada waktu mereka memasaknya dan ada yang mencobanya, tiba-tiba ada salah satu yang katakan begini, celaka Nabi Allah, celaka Abdi Allah, di dalam tempat ini ada kematian. Lihat, hari-hari ini kita tidak boleh main-main tentang persekutuan. Carilah persekutuan, di dalamnya ada ASI rohani yang membawa kepada pertumbuhan. Dan saya sedang berbicara tentang pertumbuhan rohani. Itu artinya tidak bisa dilepaskan dari peranan pengajaran yang benar. Mari, tinggal kita mencari, dan mari kita bertumbuh di dalamnya. Dampak dari pertumbuhan rohani, saudara tahu orang-orang Yunani di bagian akhir, pertumbuhan rohani itu dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama, ada dipakai dalam bahasa Yunani itu brephos. Tingkat pertumbuhan ini anak yang baru lahir, sekian bulan dan masih ada dalam gendongan ibunya atau orang tua. Apa ciri khas dari brephos ini? Benar-benar jadi beban. Kita tidak pernah lihat anak-anak yang baru lahir terus tiba-tiba dia nyanyi, apa itu baby shark, lalu dia lompat-lompat, atau tiba-tiba dia Gangnam Style. Tidak ada. Anak baby itu begitu lahir langsung dibungkus, dicubit-cubit dan seterusnya, tapi tidak berdaya, jadi beban, dan terkadang suka rewel. Ya, anak kecil kalau dia mau mengungkapkan ketidaknyamanannya selalu dengan nangis. Mohon maaf, lapar, nangis. Pipis, nangis. Semua ketidaknyamanannya itu diekspresikan dengan nangis, dan ini masa rawan. Kalau rohani kita hanya sampai brephos dan tidak bertumbuh karena tidak mendapatkan asupan yang jelas, tidak mendapatkan ASI yang baik, yang olehnya kita bertumbuh kepada kebenaran. Saya mau katakan, kalau kita punya rohani masih rohani brephos seperti begini, sudah sekian tahun ikut Tuhan, sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan, tetapi rohaninya masih brephos, suka rewel, suka ngomel, jadi beban. Saya tidak katakan pada khotbah kali ini, kalau begitu tidak usah hubungi hamba Tuhan, bantu saya dalam doa Pak Pendeta. Bukan itu. Tapi orang pada rohani brephos ini karena tidak mendapatkan asupan rohani yang baik, apa yang bisa diharapkan? Yesus tidak akan menikah dengan gereja yang brephos, saudara, yang masih anak bayi. Ada yang kedua, bahasa dipakai nephios. Nephios itu sudah sampai pada tingkatan di atas sedikit daripada brephos. Apa itu? Balita.
Pada tahap balita ini sudah bisa jalan, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa disuruh-suruh. Tapi tolong dengar ini, passwordnya kalau disuruh, suruh. Kalau diperintah, ada anak kita kadang biasa kan, nak boleh bantu mama ambil sapu tolong menyapu. Kadang biasa sapunya lebih tinggi dari dia, kemudian waktu disapu cakin terangkat, ditolak ke depan karena tinggi diangkat, akhirnya debunya kembali ke belakang, kotoran kembali ke belakang. Tapi orang tua begitu senang, sudah bisa disuruh-suruh tahu, nak tolong ambilkan handphonenya mama, nak tolong begini dan seterusnya. Tapi passwordnya apa tadi? Kalau disuruh. Semoga di sini umat Tuhan tidak ada yang model rohani seperti begitu. Nanti kalau disuruh. Mari bertumbuh. Ada lagi yang ketiga. Fase ini sudah lebih di atas lagi. Teknon. Teknon ini remaja. Dan apa yang bisa kita garis bawahi pada masa teknon atau remaja? Masa pancaroba. Tidak punya pendirian. Begitu gampang beralih pendirian. Datang model pakaian ini, pokoknya tidak peduli tentang etika aturan firman Tuhan, pokoknya pakai sarambang saja. Akhirnya tidak bisa bedakan, mohon maaf sudah kasih, tidak bisa bedakan yang mana pakaian renang, yang mana pakaian gereja, yang mana pakaian ke tempat santai, yang mana pakaian gereja. Mohon maaf, saya harus sampaikan dari tempat ini. Iya, karena masa coba-coba jadi korban mode. Mari kita harus bertumbuh. Bukan saja fisiknya bertumbuh. Kalau ASI eksklusif, ASI yang diberikan oleh ibu yang melahirkan kita, menyebabkan kita bertumbuh secara fisik. Casingnya mungkin bagus. Tapi Tuhan mau lebih dari sekedar pertumbuhan casing. Maka pertumbuhan rohani, karakternya juga terbentuk. Itu sebabnya umat Tuhan, mari. Kalau kita sudah sampai pada masa teknon, sudah yang kasih, jangan puas. Tapi harus masuk terus. Apalagi masa pancaroba, masa coba-coba. Bagaimana hambanya? Ini minta tolong, mau melayani, bisa bantu ini, nanti saya coba. Nanti saya lihat ya, kalau saya mood saya bagus, saya akan bertahan. Tapi kalau tidak, mohon maaf. Jadi pokoknya passwordnya itu coba-coba. Saudara, kalau pelayanan itu coba-coba, iring Tuhan coba-coba, melakukan sesuatu coba-coba, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, hasilnya tidak akan maksimal. Dan banyak orang Kristen seperti begitu, coba-coba. Ya, pada waktu dibawa dalam satu persekutuan ditanya, bagaimana bisa dukung pelayanan di sini? Ya, nanti saya coba-coba dulu. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus bertumbuh pada tahap yang berikut. Dan inilah kedewasaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Huios. Huios itu orang yang dewasa bukan saja dari segi umur, fisiknya, tapi karakternya bertumbuh. Nah, kalau kita mengalami pertumbuhan dalam istilah paket komplit, maka orang-orang yang sedemikian, walaupun dia bukan pendeta, walaupun dia bukan hamba Tuhan, cukup dia anak Tuhan, tapi kemanapun dia berada, orang-orang yang tingkat pertumbuhannya itu sampai pada tahap huios, saya mau kasih tahu, mereka ini adalah orang-orang yang dibutuhkan Tuhan. Mereka orang-orang yang dibutuhkan dunia untuk mengemban tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, sayangnya kita terbatas waktu, kesempatan lain kita lanjutkan, tapi saya ingin katakan bukan stop sampai di situ pesan Yesus. Ternyata di bait Tuhan itu di Yerusalem bukan saja ada perlindungan, di Yerusalem ada makanan yang sesungguhnya, tapi sesungguhnya di bait Allah itu ada tempat persekutuan, tempat kita berhimpun, berkumpul bersama-sama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kesempatan lain kita sambung karena mengingat waktu. Mari